Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa ya anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Anak-anak, tahukah kamu, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Anak-anak, surat undangan dibedakan atas 3 jenis ya. Yang pertama adalah undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, yang ketiga adalah undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Nah, anak-anak, setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat ya. Kalian perhatikan nomor-nomor berikut ini. Untuk nomor 1 itu menunjukkan kepala surat. Untuk nomor 2 menunjukkan nama dan alamat tujuan. Nomor 3 menunjukkan pembuka surat. Yang nomor 4 itu adalah isi surat. Yang nomor 5 adalah penutupan surat. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Serta yang ketujuh itu adalah pembuat surat. Nah, itulah tadi bagian-bagian yang ada dalam surat ya. Nah, berikut ini kita akan bandingkan persamaan dan juga perbedaan jenis-jenis undangan. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, apa sih persamaannya? Undangan-undangan tersebut adalah sebagai surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Itulah persamaannya. Sedangkan perbedaannya adalah undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Sedangkan perbedaan undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau organisasi. Kemudian, undangan tidak resmi itu adalah mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Itulah persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis undangan. Anak-anak, perubahan wujud benda sering terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujudnya adalah menyublim. Nah, contohnya adalah kapur barus yang diletakkan dalam lemari untuk melindungi pakaian dari nyengat. Dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang. Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Nah, anak-anak, itulah tadi peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas yang diberi nama dengan proses menyublim. Anak-anak, usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan
tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Berikut ini adalah kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Anak-anak, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Di antaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Nah, selain itu ada pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan juga pembangunan tempat ibadah. Anak-anak, berikut ini adalah faktor pendukung dalam pembangunan. Di antaranya, mesin canggih yang digunakan, sumber daya alam, dana yang cukup, dan juga letak geografis yang strategis. Kemudian ada juga faktor penghambatnya, di antaranya adalah sumber daya manusia yang belum berkompeten di bidangnya. Yang kedua, pihak-pihak yang selalu mementingkan diri sendiri dan juga kelompoknya. Faktor penghambat yang ketiga adalah sifat malas dan egois. Dan faktor yang keempat adalah oknum pejabat yang korup. Itulah tadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pembangunan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.